Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Kalau beberapa bulan lalu kita sempet review soal QCY T10 yang menjadi runner up nih untuk best mikrofon TWS. Nah, sekarang kita kedatangan satu buah produk yang terbaru nih dari QCY. Di sini ada QCY T13 yang kebetulan nih kayaknya lumayan banyak di request juga nih sama teman-teman. Nah, si QCY T13 ini katanya sih banyak improve ya dari QCY T10, mulai dari fiturnya, kemudian sound quality-nya, dan juga mikrofonnya. Tapi apakah memang benar begitu? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, first impression gua waktu barang ini datang adalah dari segi box packagingnya. Jadi somehow dia tuh dikemas dengan lebih premium kesannya aja ya. Tapi dari segi kelengkapannya sendiri ini masih sama-sama aja sih. Kalian akan mendapatkan satu buah charging case beserta earbuds-nya. Terus dapat juga nih extra ear tips berbahan silikon yang ukurannya tuh berbeda. Kemudian dapat kabel charging USB-A ke tipe C. Dan pastinya dapat juga user manual serta garansinya. Kemudian dari segi harga, si QCY T13 ini kalau gue cek di official website-nya tuh di sekitar $39 atau kalau dikonversikan ke rupiah jadi sekitar 550 ribuan gitu kali ya. Nah, lucunya kalau gue bandingkan dengan marketplace di Indonesia, mereka tuh kebanyakan menjual dari harga 250 ribuan sampai ke 450 ribuan. Jadi sedikit lebih murah dibandingkan dengan yang di official website QCY-nya. Tapi gimana nih kualitasnya? Kita bahas dulu dari poin-poin yang gue suka deh ya. Pertama, dari segi desain dan build quality-nya. First impression gue ketika barang ini dipegang tuh jauh lebih kokoh dibandingkan dengan yang QCY T10. Bahkan apabila dibandingkan dengan produk-produk TWS di kelasnya. Meskipun bagian magnet di bagian tutupnya ini nggak yang terlalu kuat ya, cuma gue sukanya tuh di bagian engsel-nya ada semacam penahan. Jadi dia nggak yang gampang ketutup gitu. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, bagian tutupnya juga kebuka lebar dengan ada molding si earbuds di dalamnya yang menyebabkan earbuds-nya tuh lebih gampang untuk dikeluarkan, dan apabila digoyang nggak terlalu banyak bunyi yang menandakan si earbuds-nya tetap stay di dalam si charging case-nya. Selain itu, gue suka dari segi ukurannya yang compact dan juga bobotnya yang ringan. Kalau secara total ini dia di sekitar 46 gram. Tapi kalau untuk earbuds-nya sendiri, satuannya ini di sekitar hampir jatuh. Sekitar 3,5 sampai 4 gram gitu deh kalau nggak salah. Sementara kalau dari segi desain yang gue rasakan nggak terlalu berubah ya. Masih dengan tipikal atau karakter QCY yang minimalis. Di bagian depan tutupnya ini ada tulisan atau logo si QCY-nya. Terus di bagian sisi depan badannya tuh ada satu LED indikator. Sementara untuk port charging tipe C yang biasanya di belakang, nggak tahu kenapa ini ada di samping sebelah kanan. Dan posisinya nggak di tengah, jadi agak ngeyeng sedikit ke kiri. Sementara untuk earbuds-nya sendiri dia masih dengan model tangkai dengan kepala yang cukup besar, mengingatkan gua dengan satu buah produk TWS lokal berhuruf V depannya yang punya fitur ANC. Terus di bagian luar kepala earbuds-nya ini ada satu LED indikator, sementara di bagian sisi dalam kepalanya ini ada indikator left maupun right. Kalau untuk mikrofonnya sendiri, QCY T13 ini terletak di belakang kepalanya, di bawah indikator right atau left-nya, dan di bagian bawah ujung tangkainya. Yang katanya sih dengan dua buah mikrofon per earbuds dilengkapi dengan ENC atau Environmental Noise Cancelling, ini diklaim kalian bisa nelfon dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun yang bising sekalipun. Bede, katanya sih gitu. Kita langsung coba aja kali ya kualitas mikrofon dari QCY T13 ini. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS QCY T13. Tapi ini masih dalam kondisi heading ya. Sekarang kita coba deh dalam kondisi ramai. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS QCY T13. Kali ini dalam kondisi ramai yang dimana di belakang gua ada back sound speaker dengan traffic ambient. Kira-kira gimana ini suara gua? Apakah lebih jelas atau mungkin tenggelam karena back sound ini? Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon QCY T13 dalam kondisi ramai. Nah, itu dia tadi kurang lebih kualitas mikrofon yang bisa diharapkan dari QCY T13 ini. Yang mana kalau menurut gue pribadi sih ya, dari segi hasil rekaman mikrofonnya
itu cukup baik ya, dalam artian dia cukup natural, suaranya juga cukup jelas, dan ketika ada background noise dia juga bisa ngefilter noise itu dengan cukup baik. Tapi masalahnya timbul ketika digunakan in real life untuk panggilan telepon. Let's say misalnya di WhatsApp call, waktu itu gue coba teleponan sama Bro Dani, nggak tahu kenapa suaranya agak jadi lebih mendem, nggak yang se-clear dibandingkan dengan yang hasil mikrofon, kemudian kerasa agak sedikit berjarak. Jadi dan itu langsung kalau gue nelfon nggak yang dari HP langsung, jadi dari TWS ini gitu. But overall, kalau untuk pemakaian sehari-hari sih masih cukup banget ya. Nah, lucunya ini kan sebetulnya versi upgrade dari QCY T10 ya, tapi kalau menurut pengalaman gue sih masih lebih bagus kualitas mikrofonnya QCY T10 ya dibandingkan yang T13 ini. Oh iya, hampir lupa nih, dari segi fitting dan juga comfortnya. Untuk si QCY T13 ini yang menggunakan desain AirPods dengan tangkai, menurut gua dia masih sangat nyaman ya untuk digunakan, mirip dengan QCY T10 juga. Tapi nggak tahu kenapa, karena indikatornya tuh right dan left-nya tuh agak emboss, agak timbul, jadi agak sedikit kerasa menekan di bagian telinga. Itu yang gua kurang suka sih. Tapi overall kalau untuk kenyamanan gue bisa pakai ini kurang lebih 5-6 jam gitu ya per hari ketika menggunakan untuk drain test. Dan yang gue rasakan seperti biasa, QCY memiliki passive noise isolation yang sangat baik. Untuk gripnya juga dia cukup stay di dalam telinga, cukup pencengkram, dan dia juga sudah dilengkapi dengan IP rating X4, which is ini bakalan cocok buat teman-teman yang berolahraga. Selain itu, dari segi touch sensornya sendiri, ini tuh bisa dibilang lengkap nggak lengkap ya. Dalam artian dia secara komen ini hanya punya hold, kemudian double tap, dan juga triple tap. Plus, untuk touch sensornya ini gue rasakan cukup sensitif ya, dalam artian dia responsif banget. Kalau gue mau play ya dia nge-play, kalau gue mau next dia nge-next. Tapi ada fitur tambahan lain bernama sleep mode, yang mana ini kalian bisa aktifkan di dalam aplikasinya sehingga force sensor, touch sensor si QCY T13 ini tuh jadi dinonaktifkan, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang suka rebahan atau mungkin tidur sambil pakai headset, ini kayaknya bakal cocok deh. Oh ya, dari segi baterai, QCY T13 ini diklaim untuk talk time-nya dia bisa sampai 5 jam dan untuk playtime-nya dia bisa sampai 8 jam. Dan ternyata memang betul seperti itu, karena ketika gue coba, gue start ngeplay music di volume 70%, itu tuh di jam 1 lewat 45 menit. Kurang lebih dalam 2 jam dia berkurang di 70%, di 4 jam dia berkurang ke 50%, dan setelah 8 jam dia baru beneran habis. Dan untuk charging testnya, dia juga diklaim sudah memiliki quick charging, yang mana dalam 5 menit kalian bisa mendapatkan 1 jam music listening. Nah, kalau dari hasil pengetesan gua, QCY T13 ini dengan 10 menit charging earbuds-nya di dalam case ini, kalian akan mendapatkan sekitar 60% kapasitas. Kemudian setelah 1 jam, indikator baterainya tuh dibilangnya 100% ya kalau di HP, tapi kalau dari earbuds-nya sendiri dia masih menyala warna merah, which is itu belum penuh. Dan sekitar 10-15 menitan gitu baru deh si lampu merahnya mati, yang menandakan baterai di earbuds-nya sudah terisi penuh. Nah, untuk charging case-nya sendiri dia akan menyala hijau di kapasitas 90%, kemudian 50% sampai 90% dia menyala biru, dan kalau warna merah dia artinya sudah low bat, which is itu di bawah 50%. Yang kurang lebih kapasitasnya tuh bisa mengisi 3 kalian gitu ya. So, dari total claim playtime-nya di sekitar 40 jam, menurut gua bakal nyampe sih. Balik lagi ya, tergantung pemakaian kalian di volume berapa. Sementara dari segi konektivitas, QCY T13 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.1 dengan audio codec SBC AAC. Ya, buat teman-teman yang concern soal aptX, sayangnya ini belum support. Tapi terlepas dari itu, dia sudah bisa pop-up pairing menggunakan aplikasinya. Dan dengan adanya tombol MFB di dalam charging case-nya, kalian bisa melakukan one tap pairing, which is untuk pairing awal, kalian tidak perlu mengeluarkan earbuds dari dalam case-nya. Selain itu, seperti biasa, QCY T13 ini juga sudah support auto power on dan off atau reconnect, kemudian juga untuk
single mode-nya, baik yang kanan maupun yang kiri, dan keduanya ini tuh flawless banget dari mono ke stereo dan stereo ke mono. Terakhir untuk konektivitasnya sendiri juga ini gua rasakan sangat stabil ya. Sama-sama aja sih kalau dibandingkan dengan QCY T10, tapi yang gua rasakan dia agak lebih improve dari segi latency-nya. Why? Karena memang QCY T13 ini sudah memiliki gaming mode. Nah, dari pengalaman gua sih ya sebetulnya tanpa gaming mode juga dia udah cukup nyaman ya, dalam artian latensinya sudah cukup tipis. Tapi ketika gaming mode-nya diaktifkan, dia akan lebih tipis lagi, which is kayaknya sih di sekitar 65 milidetik itu deh. Dan kalau yang normalnya itu di sekitar 80 milisecond. Jadi ya kurang lebih apabila digunakan untuk nonton itu bakalan sangat nyaman untuk menonton. Tapi kalau untuk sosial media tuh tergantung aplikasinya, biasanya kalau di IGTV, IG Reels gitu akan ada sedikit delay, dan itulah yang gue rasakan. Dan kalau untuk gaming ini pemakaiannya menurut gue sudah sangat cukup ya apabila kalian memainkan Genshin Impact. Tapi kalau kalian maininnya kayak PUBG gitu, kita lihat aja deh latency testnya. Nah, itu dia tadi poin-poin bahasan yang memang gua suka dari si QCY T13 ini. Sekarang kita masuk deh ke poin-poin yang gua kurang suka nih dari si QCY T13 ini. Yang pertama adalah dedicated app-nya. Ya, meskipun dia sudah punya dedicated app bernama QCY App, yang di dalamnya ini kalian bisa melihat baterai indikatornya, kemudian untuk pairing new device, kemudian untuk setting equalizer, kemudian juga buat update firmware. Tapi somehow rasanya tuh kurang matang aja gitu yang gua rasakan ya selama ini. Karena kadang ketika setelah pairing pun untuk masuk ke settingan earbudsnya itu lama banget, bahkan harus gua unpair dulu baru ke pairing lagi untuk bisa masuk ke settingan si earbudsnya. Selain itu buat teman-teman yang ngarep ada pop-up animation pairing di aplikasinya, itu juga kadang suka nongol, kadang enggak. Nah, hal lain yang bikin gue bilang aplikasinya itu kurang matang adalah karena meskipun dia sudah memiliki baterai indikator, tapi itu terbatas hanya untuk earbudsnya. Yang bikin gue mikir kenapa sih nggak sekalian dikasih tahu aja untuk sisa kapasitas baterai dari charging case-nya, terlepas dari indikator baterai yang kurang kepake juga ya, cuma ngelihat warna merah, kemudian hijau dan juga biru, itu menurut gue sih kurang praktis aja rasanya. Kemudian satu hal lagi adalah dari segi touch sensornya. Meskipun kalian bisa mengkustomisasi touch sensor di dalam aplikasinya, tapi dia ini terbatas hanya di double tap, triple tap, dan juga hold. Yang sayangnya nih ya, nggak tahu kenapa untuk mengaktifkan game mode dengan 3 kali tap di earbud sebelah kanan itu tuh tidak bisa diganti sama sekali, which is itu mengurangi opsi atau pilihan kalian untuk mengcustom si volume control misalnya, atau mungkin previous tracknya misalnya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi agak tanggung aja gitu rasanya. Dan hal terakhir adalah dari segi equalizernya. Baik si QCY T13 maupun QCY T10 yang gua rasakan tuh customisasi equalizer di dalam aplikasinya tuh nggak yang terlalu berpengaruh terhadap karakter utama dari si TWS ini. Tapi kalau ngomongin suara, si QCY T13 ini menggunakan 7,2 mm dynamic driver yang katanya bakalan punchy dan juga analitik nih. Bahkan dia ngeklaim ini jadi kayak semacam private home cinema, which is aneh juga tuh klaimnya. Nah, berdasarkan pengalaman gua sih ya, memang dia improve ya kalau dibandingkan dengan yang QCY T10. Karena QCY T10 kan cuma pakai balance armatur yang rasanya tuh jadi biasa aja, dalam artian agak cenderung flat gitu sih suaranya. Dan memang di QCY T13 ini bassnya dia kerasa dinamis banget, punchy dan powerful, kemudian detailnya juga dapet, rumblingnya juga dapet. Tapi sayangnya dia tuh kurang clear, jadi somehow karakternya meskipun dia warm tapi agak sedikit mendem.
Terlebih lagi itu ada di bagian midsnya yang gue rasakan. Nah, midsnya ini meskipun dia kerasa vokalnya natural ya dan juga cukup present, gak yang terlalu mundur, tapi dia itu ya tadi seperti yang gue bilang agak sedikit mendem aja gitu rasanya, apalagi ketika bassnya masuk. Tapi untungnya untuk di bagian high atau treble-nya si QCYT13 ini tuh cukup dapat si sparks dan juga clarity-nya. Meskipun dari segi posisi dia agak sedikit di belakang sih dibandingkan mid sama bassnya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan itu sebenarnya bisa di custom equalizer di dalam aplikasinya, tapi seperti tadi gue bilang tetap nggak dapat karakter yang gue inginkan, terutama kalau kalian suka dengan yang jernih. Karena yang gue rasakan dia nggak sejernih itu. Meskipun masih sangat cukup ya kalau di kelas TWS under 400 ribuan ini. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung lihat aja deh sound sample-nya. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. So ya kurang lebih itu review dari QCY-T13 ini, yang apabila disimpulkan sih ini masih bisa banget ya direkomendasikan karena memang dia improve banyak dari yang QCY-T10, kecuali untuk di mikrofonnya nih. Gak tau kenapa gue merasa QCY-T10 masih lebih bagus untuk kualitas mikrofonnya. Dan dengan harga di bawah 300 ribuan untuk di marketplace Indonesia, ini salah satu rekomendasi gue sih. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Bustem, and until next time, stay humble and positive.